Sahabatku rahimakumullah, memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan kita memanglah tidak mudah. Dibutuhkan pengorbanan yang besar dalam prosesnya. Namun, satu hal yang perlu disadari adalah bahwa di balik setiap kesulitan tersebut pasti tersimpan kebaikan yang banyak. Perubahan dalam hijrah menuntut seseorang untuk meninggalkan kondisi sebelumnya yang tidak baik, mulai dari lingkungan tempat tinggal, teman pergaulan, hingga kebiasaan buruk yang sebelumnya masih dilakukan. Segala bentuk perubahan tersebut dimaksudkan semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses hijrah tidak selamanya berjalan mulus. Berbagai hambatan, tantangan, dan godaan seringkali menjadi batu sandungan yang menguji keseriusan tekad seseorang dalam berhijrah. Sebagaimana yang dialami Rasulullah dan para sahabatnya dalam berjuang, berdakwah, dan melakukan hijrah. Rasulullah saja merelakan sekujur tubuhnya dipenuhi darah, sabetan pedang dilempari batu, dilempari kotoran unta, diludahi, bahkan beberapa kali nyawanya terancam demi cintanya kepada kita sebagai umatnya. Sahabat-sahabat Rasul yang baru masuk Islam mengalami penyiksaan yang sadis agar mereka keluar dari agama Islam. Bilal bin Rabah, pundaknya diikat, diseret keliling Mekah, kemudian dibawa ke tengah padang pasir. Tubuhnya ditindih batu besar, di bawah teriknya sengatan matahari, dan dalam kondisi lapar. Dipaksa agar Bilal murtad, namun dalam kondisi itu Bilal tetap istiqomah dan teguh pendirian, serta mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Mus'ab bin Umair, manakala ibundanya mengetahui keislamannya, beliau dibiarkan kelaparan dan diusir dari rumah, padahal sebelumnya dia termasuk orang-orang yang berkecukupan. Lantaran tindakan ibundanya itu, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular. Suhaib bin Sinan, beliau disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak memahami apa yang dibicarakannya sendiri. Amr bin Yasir ditenggelamkan ke dalam air. Dan masih banyak contoh para sahabat yang mengalami penyiksaan dalam proses dakwah dan hijrahnya. Namun mereka semua tetap istiqomah di atas keimanan, bahkan terus berjuang mensyiarkan Islam. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berjuang menundukkan hawa nafsu? Atau kita selalu tergelincir ke dalam kenikmatan dunia yang sementara? Memang benar, manusia adalah tempatnya khilaf dan kesalahan. Namun jangan biarkan kesalahan itu menutupi pintu hati dalam menerima hidayah Allah, dengan terus memperbaiki diri dalam ketaatan pada Ilahi. Tidak malukah kita dengan cinta Rasulullah kepada umatnya, kepada kita yang di akhir hayatnya masih sempat mendoakan agar sakitnya sakaratul maut ditimpakan kepadaku saja, jangan ditimpakan kepada umatku, kata Rasulullah. Lalu kenapa kita tidak menjemputnya dengan cinta dan ketulusan? Inilah fase yang akan membuktikan seberapa besar kesungguhan seseorang dalam berhijrah dan sejauh mana ia istiqomah dalam menapaki jalan hijrah menuju ketaatan kepada Allah. Untuk berubah menjadi lebih baik, kita perlu usaha dari berbagai sisi, entah itu ilmu ataupun ketetapan hati. Jangan berputus asa
Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang ingin memperbaiki diri. Tidak selamanya yang buruk itu buruk, karena ada orang yang menjadi baik di akhir hayatnya lalu masuk surga. Tidak selamanya pula yang baik itu baik, karena ada juga yang tiba-tiba di akhir hayatnya menjadi buruk lalu masuk neraka. Semoga kita termasuk yang istiqomah sampai akhir hayat. Di balik kata istiqomah ada perjuangan yang kuat, pengorbanan yang banyak, dan doa yang tidak pernah berhenti. Jadi diri sendiri memang baik, tapi berubah menjadi lebih baik dari kita yang dulu mungkin akan jauh lebih baik. Bersyukur masih dikasih waktu oleh Allah. Tidak semua orang diberikan cukup waktu untuk berubah menjadi lebih baik. Berpikir positif dan bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki. Perlahan tapi pasti, hidup kamu akan berubah menjadi lebih baik. Seseorang mungkin saja berubah tanpa kau sadari. Itu jauh lebih baik daripada kau yang memintanya. Berubahlah untuk masa depanmu yang lebih baik, bukan untuk menyenangkan orang lain, karena kepalsuan tidak akan bertahan lama. Berubah bukan untuk menjadi yang terbaik, namun berubah untuk menjadi yang lebih baik. Terkadang Allah menghilangkan sesuatu yang sangat berarti dalam genggamanmu, agar kamu menyadari kesalahan dan berubah menjadi lebih baik. Karena seseorang kita bisa berubah, maka dari itu bergaulah dengan orang-orang yang baik dan katakanlah, aku tidak berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, tapi aku berusaha menjadi lebih baik dari diriku yang dulu. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik karena Allah, maka Allah akan mengantarkan orang-orang yang baik untuk kita. Biarlah kita terlihat jahat oleh orang lain, asalkan kita tak berpura-pura menjadi baik walaupun masa silam kita gelap. Sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk berubah menjadi pribadi yang baik, yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Dan jangan besarkan egomu. Jalan Allah itu panjang, akan tetapi kita menempuhnya layak kura-kura. Dan tujuannya bukanlah dengan engkau sampai pada ujung jalannya, tetapi tujuannya ialah dengan engkau mati di atas jalan tersebut. Tetaplah istiqomah, pasti akan indah pada waktunya. Betapa banyak kegetiran dan kesulitan yang dialami, yang bisa memalingkan jalan ibadah, kecuali orang-orang yang bersabar dan selalu istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Hijrah dulu, istiqomah kemudian. Memang berat, tapi coba saja dulu. Toh nanti jika sudah merasakan, pasti ketagihan. Siapapun kita di masa lalu, bukan berarti kita tidak berhak menjadi yang lebih baik. Berhijrahlah, berubahlah, walau sejengkal demi sejengkal. Jangan tunggu hari esok, karena kita tidak tahu apakah hari esok maut akan menjemput, dan kita hanya bisa mempersiapkannya dengan sebaik-baik kondisi dalam ketaatan kepada Allah. Istiqomah itu berat, yang ringan namanya istirahat. Teruslah berlari, teruslah berjalan, teruslah merangkak, karena setiap usaha kita Allah selalu melihatnya. Kita seringkali gagal dalam mendidik diri dalam istiqomah karena terlalu banyak perkara yang telah menghitamkan hati. Berbuat salah itu wajar,
Karena mereka yang tak pernah berbuat salah adalah mereka yang tak pernah mencoba sesuatu yang baru. Hidup adalah proses. Hidup adalah belajar. Tanpa ada batas umur, tanpa ada kata tua. Jatuh, berdiri lagi. Kalah, mencoba lagi. Gagal, bangkit lagi. Istiqomah itu sulit. Ikhlas itu berat. Kenapa? Karena balasannya syurga. Sebab itulah iman yang terbaik. Hijrah karena Allah akan menumbuhkan rasa istiqomah perlahan-lahan. Berubah itu sukar, tapi yang lebih sukar adalah beristiqomah dengan perubahan diri. Hanya yang berkeazaman kukuh teguh yang akan bertahan di atas jalannya. Hidup selalu soal perjuangan dan perubahan. Dan di saat kau berhenti berjuang dan berubah menjadi lebih baik, ada yang salah dalam hidupmu. Jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain tentang hijrahmu, karena sedikit pun mereka tak membantu menjawab pertanyaan di dalam kuburmu. Jangan menghina dan patahkan semangat orang yang sedang berhijrah, tapi bimbinglah dia dan dukunglah karena dia sedang berjalan mendekat kepada Allah. Perubahan butuh proses. Lakukan sekarang sebelum waktumu habis.